Allah Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu. Hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya mau mulai dengan Amsal 1 ayat 33 ya. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Malapetaka apapun yang sedang mendatangi kita, kita tetap akan terlindung. Kenapa? Karena kita mau mendengarkan suara Tuhan hari ini. Haleluya. Nah, saudara, saya mau lanjut dengan apa yang kemarin itu waktu kita bicara tentang Yakub ya. Jadi setelah Yakub pulang dari Haran masuk ke Kanaan, dan setelah dia rekonsiliasi dengan abangnya Esau, ya, apa yang dia takutkan itu ternyata Tuhan sudah selesaikan. Nah, sampai di pasal 34 kitab Kejadian, di mana Yakub dan anak-anaknya sampai di tempat namanya Sikem. Nah, saudara, Sikem ini adalah nama dari seorang penguasa di tempat itu namanya Hemor, ya. Hemor, makanya tempat itu disebut Sikem, nama anaknya. Nah, saudara, waktu Yakub ada di sana terjadilah peristiwa yang sangat memilukan dalam keluarga Yakub. Kenapa? Yakub punya 12 anak laki-laki, cuman satu-satunya anak perempuan namanya Dina. Nah, saudara, ternyata Sikem itu memperkosa Dina. Nah, ini merupakan aib buat keluarga. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Nah, saudara, mendengar bahwa Dina itu diperkosa oleh Sikem, maka apa yang terjadi? Semua anak-anak Yakub itu mereka marah luar biasa, dan mereka kehilangan kendali terhadap amarah mereka. Emosi mereka lepas kendali. Lalu diam-diam mereka membuat strategi yang luar biasa,
Dan Alkitab berkata pada akhirnya mereka bisa membunuh seluruh keluarga Hemor dan menjarah harta kekayaan mereka. Itu ceritanya. Nah, ternyata perbuatan mereka itu telah mencoreng nama bapaknya Yakub karena mereka melakukan semua itu tanpa sepengetahuan Yakub. Nah, mendengar hal itu, ayat 30 Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya, minoritas. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Oke. Satu masalah Tuhan selesaikan, ketemu masalah yang kedua. Nah, saudara lihat itu, akibat amarah anak-anak yang tidak terkendali, sekarang hidup Yakub itu kembali dihantui dengan ketakutan. Bahkan seluruh keluarganya itu terancam. Saya percaya, suara yang kecil, suara yang cukup jelas. Ini sudah kencang saya. Oke. Cukup jelas dari laptop. Cukup jelas. Jelas ya? Oke. Jadi sekarang hidup Yakub kembali menghadapi masalah. Bukan kesalahan dia, sekarang kesalahan anak-anaknya. Dampaknya kemana? Ke bapaknya. Nah, saudara, dikatakan Yakub dan keluarganya semua sekarang terancam. Dan saya percaya waktu itu terjadi, Yakub jadi susah tidur lagi. Kenapa? Dia galau, dia mulai bingung, dia cemas, dia khawatir. Kenapa? Ini satu keluarga kalau dibunuh, dan dia seorang yang kayak mungkin di situ raja kecilnya lah ya. Itu pasti dampaknya itu luar biasa. Nah, saya ingat pada waktu Yakub akan menyeberangi sungai Yabok, dia tidak bisa tidur semalaman, dia bergumul dengan Tuhan. Kenapa? Dia dihantui ketakutan jumpa kakaknya. Sekarang dia mengalami lagi yang sama. Nah, saudara, hidup ini seperti itu. Jangan pernah berpikir satu masalah selesai and selesai forever. Never. Kenapa? Dengan Tuhan mengizinkan itu, Tuhan mau supaya kita setiap hari bersandar mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita tidak tiap hari, maka satu saat kita lupa bahwa kita butuh Tuhan. Nah, lalu saudara, saya percaya Yakub galau, bingung, cemas, takut, dan sampai dia nggak tahu lagi mau berbuat apa. Dia nggak tahu lagi mau buat apa. Tapi saudara, yang luar biasa, Immanuel itu, yaitu Tuhan yang berkata, "Aku akan menyertai engkau." Dia tahu persis kegalauan dan kebingungan Yakub. Dia tahu Yakub tuh sudah nggak tahu lagi mau buat apa. Dan yang lebih luar biasa lagi yang kita mesti ingat ya, bahwa Tuhan kita bukan hanya tahu masalah kita, tetapi juga dia tahu, bahkan dia sudah sediakan solusinya apa. Nah, saudara, lalu gini loh, saya setiap kali ingat dalam kehidupan kita lah ya, makin lama kok saya semakin bangga punya Allah, punya Bapa yang bukan saja menyertai kita, tapi dia Allah yang tahu masa lalu kita, masa hari ini kita, dan sekaligus dia tahu semua masalah di depan dan dia sudah sediakan solusi di depan. So, 2021, do not be afraid, don't give up. Lihat ke depan, Immanuel itu sudah ada di depan kita, ada di masa lalu, ada di masa kini kita. Nah, saudara, sekarang mari kita renungkan begini. Kalau kekhawatiran, kegelisahan itu bisa dipakai iblis untuk merusak iman kita, kemarin saya sampaikan itu, merampas sukacita kita dan mencuri pengharapan kita, maka perhatikan baik-baik. Maka kemarahan dan emosi yang lepas kendali itu seperti api yang sangat menghanguskan, yang dengan cepat akan membakar, apa yang dibakar? Warisan ilahimu. Mereka ada di tanah warisan. Gara-gara anak-anak Yakub itu tidak bisa menguasai, lepas kendali, maka saudara, mereka terancam bisa habis warisan mereka itu. Kalau mereka dibunuh tidak dapat apa-apa. Nah saudara, sebab itu hati-hati dengan amarah.
Hati-hati. Nah saudara, itu bisa merusak semua benih yang engkau sudah tabur, semua pengharapanmu. Saudara, kenapa? Karena warisan ilahi bicara tentang masa depan. So kemarahan, emosi yang tidak terkendali itu bisa menghancurkan masa depan kita. Alkitab berkata apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekelilingi kita dan terus mencari kesempatan untuk menerkam. Nah, ketika intimidasi tidak lagi membuat engkau khawatir, ketika informasi-informasi menakutkan tidak lagi membuat hatimu gelisah, iblis tidak kehabisan akal. Dia akan kirim seseorang, bahkan mungkin hari ini akan terjadi dalam hidup kita. Ada seseorang yang akan dikirim oleh iblis. Mungkin bukan orang jauh, bisa jadi salah satu dari anggota keluargamu sendiri, atau mungkin karyawanmu, atau atasanmu, atau siapa saja yang diutus oleh neraka untuk memantik, men-trigger kemarahanmu. Tujuan iblis adalah supaya engkau, emosimu lepas kendali. Waktu emosi kita lepas kendali, maka iblis akan ambil kendali. Dan ini yang sangat berbahaya. Nah, dalam kondisi seperti ini, si Yakub sudah nggak tahu mau berbuat apa. Kejadian 35 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Ya, Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, pergi ke Luz. Tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tidak ada hubungan dengan apa yang dipikirkan Yakub. Yakub butuh Tuhan datang terus Tuhan kirim malaikat atau usir orang-orang itu. No. Tuhan cuma kasih tahu, back to Bethel, back to Luz. Ngapain di sana? Bikin mezbah. Is that the answer? Apakah itu jawaban? Secara logika itu bukan jawaban, tapi buat Tuhan itu solusi. So whatever, apapun yang kita lakukan, mari Tuhan selalu ingatkan setiap pagi, you have to back to Luz. Kita harus kembali ke Luz. Seperti yang sekarang ini. Kenapa? Masalah kemarin berbeda dengan masalah hari ini. Solusi kemarin beda dengan solusi hari ini. Ya. Nah, saudara, sekarang setelah dengar itu, Yakub tahu solusinya. Yakub tahu jalan keluarnya. Yakub ingat apa yang perjumpaan dia kembali dengan Tuhan. Yakub ingat ketika dia sedang galau dan kemudian Tuhan memberikan kepadanya jalan keluar. So ternyata solusinya sederhana, back to Luz, kembali ke Luz. Kembali ke tugu peringatan itu. Kembali ke titik start, titik awal. Dia memulai perjalanan itu dengan Tuhan. Nah, saya mau beritahu saudara begini ya. Setiap hari masalah itu banyak. Dan saudara, ketika kerumitan hidup ini sudah memenuhi kepalamu, sudah memenuhi hatimu sampai overloaded, sudah kebanyakan masalah. Biasanya hati ini dipenuhi dengan masalah, kalau bukan cuman masalah yang lain, tapi juga kadang-kadang kita tidak sadar kemarahan itu bisa membuat hati kita overloaded. Saudara, lalu akibatnya apa? Kita nggak tahu mau buat apa lagi. Engkau tidak tahu. Dan saudara, biasanya dampaknya itu apa? Engkau akan mengalami stuck. Untuk berpikir lagi stuck. Dan tidak akan ada jawaban apa-apa. Mungkin hari ini atau di hari-hari ke depan, engkau sedang melihat bahwa karirmu stuck. Promosimu tertunda. Bisnismu macet. Hubungan dalam keluarga berantakan. Ini semua memenuhi kehidupan kita sehari-hari dan membuat otak kita jadi hang. Kalau hari ini ada di antara kita udah terlalu penuh, nggak tahu mau ngapain lagi, engkau ikut acara pagi hari ini, tapi engkau pikiranmu ada di mana-mana, sudah nggak tahu apa lagi. Saudara dengar baik. Tuhan mau katakan buat saudara hari ini, sorry ya.
Jangan tunggu sampai jantungmu yang hang. Ya. Jangan tunggu sampai dia stuck, berhenti berdetak. Jangan tunggu sampai engkau stuck di kursi roda karena tangan dan kakimu macet, tidak bisa bergerak akibat amarah yang tidak terkendali. Saudara, hari ini apapun yang yang sedang membuat emosimu itu meningkat. Kalau pagi hari ini saya percaya tidak, karena baru bangun pagi. Tapi nanti sebentar lagi menjalani hidup ini, saya berasa kok akan ada orang-orang yang diutus oleh iblis untuk membuat hidupmu stuck, untuk membuat engkau amarahmu tidak terkendali. Karena iblis sedang mengincar engkau, membuat hidupmu stuck. Nah, Tuhan cuma bilang begini, kalau itu terjadi, press tombol restart. Tahu tombol restart? Saudara, jangan terlalu lama biarkan hidupmu ini hang. Restart. Nah saudara, ketika jalan di hadapan kita tampaknya mendung, semuanya membingungkan, kembalilah, restart. Kembali ke tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dengarkan Tuhan mau bicara apa. Itulah sebabnya setiap pagi kita restart hidup kita. Kita restart hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di mana tempat restart itu? Tuhan bilang, di luz. Di mana tombol restart itu? Di luz. Di mana tombol restart itu? Di mezbah penyembahan. Kapan harus ditekan restart itu? Di morning blessing. Haleluya. Setiap pagi kita restart hidup ini ya. Nah saudara, sebab itu Ibrani 3 ayat 78 berkata begini, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kalau engkau sedang atau akan diserang oleh amarah seperti itu, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah saudara, di ayat 15-nya bilang begini, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dengarkan respon Yakub pada waktu mendengar itu. Hanya 2. Saudara, Yakub tidak bertanya, Tuhan kenapa mesti ke Luz? Kenapa? Yang kedua, Yakub tidak menunggu sampai apa yang dia takutkan itu terjadi. Enggak. Tapi Yakub berkata, Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesukaranku, dan yang telah menyertai aku dalam perjalanan yang kutempuh. Saudara, saya perhatikan ini ya, Tuhan bicara sama Yakub pribadi loh. Tapi sekarang Yakub dengan keluarga besarnya. Yakub bilang, kalau Tuhan suruh aku, berarti Tuhan suruh seluruh keluargaku. Maka Yakub mengajak seisi keluarganya. Untuk kemana? Yuk kita ke Luz. Yuk kita membangun mezbah di sana pagi-pagi. Yakub tahu bahwa jawaban atas segala kesukaran itu ada di Luz. Dan dia berkata, Allah yang telah menjawab aku pada masa kesukaranku, Allah yang sama yang hari ini juga sudah menyiapkan jawaban di sana. Amin. Nah saudara, itu sebabnya saya jadi mengerti sekarang kenapa ketika Tuhan bicara sama saya di penghujung tahun, pentingnya untuk acara seperti ini. Saya harus mengajak semua jemaat, gembala-gembala, cabang-cabang, serayon 10, untuk kita setiap pagi ada di Luz. Dan ternyata diresponi sampai Malaysia ya. Prince hadir setiap hari, wah appreciate ya. Kemudian banyak lagi yang lain, Yanto, bahkan Yanto saya lihat sama anaknya, wah ini yang seperti Yakub nih juga, ajak anak-anak ya, karena kita ini family, keluarga besar, walaupun mungkin mereka belum terlalu mengerti, tetapi secara spiritual itu pasti mereka akan mendapatkan satu berkat tertentu. Nah saudara, kenapa kita harus ke Luz dalam satu family? Karena suka atau tidak suka, percaya ataupun tidak, tahun 2021 ini kesukaran, kesulitan, tantangan, malapetaka semakin mencengkeram. Aroma tidak enak itu sudah mulai tercium di mana-mana. Kok makin lama makin menyengat, khususnya beberapa hari terakhir ini. Begitu banyak hal yang mencengkeram. Tapi kita bersyukur karena Tuhan bilang begini, every morning, setiap pagi
Aku sudah menyediakan solusinya. Di mana? Di Luz. Ya, di Luz seperti ini. Nah, saudara, sebab itu judul pesan Tuhan hari ini adalah if you get hang, restart and refresh. Amen. Kalau engkau sudah mulai nggak tahu lagi mau ngapain, refresh, restart. Mazmur 37. Saya tutup dengan ini, mari perhatikan baik-baik. Mazmur 37 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kalau Anda bawa Alkitab, mari baca bersama-sama. Inilah pesan Tuhan buat kita. Biasanya begini saudara, kalau pagi-pagi Tuhan sudah kasih pesan itu siang hari itu akan mengalaminya, kayak Pak Andre tadi. Tuhan kasih pesan pagi, siangnya dia ngalami. Nah saudara, kita juga begitu. Nah, dengar pesan Tuhan hari ini ya. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, kata jangan marah itu dalam NLT, New Living Translation, itu bilang begini, do not lose your temper. Jangan tunggu sampai hilang kesabaran. Makanya Tuhan bilang kalau ada sesuatu yang membangkitkan kemarahanmu hari ini, jangan nongkrong di situ. Tidak perlu Anda berdebat, tapi tinggalkan. Kenapa? Perdebatan itu hanya akan membuat engkau kehilangan kesabaran, lose, kemudian engkau menjadi lepas kontrol. Tuhan bilang itu hanya akan membawa kamu kepada kejahatan. Ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. So, kita tidak perlu berdebat. Kalau Anda benar, orang salahkan kamu, tidak usah marah, serahkan itu kepada Tuhan. Kita punya Tuhan. Hari-hari ini ya, kalau kita lihat orang tuh semakin emosional. Kenapa? Banyak tekanan. Lah, kita mestinya jangan jadi seperti orang dunia ini. Tekanan boleh datang, tapi kita punya solusi. Ya, dan tekanan itu bisa sampai ke rumah tangga. Sebab itu mari pagi hari ini, saya nggak tahu siapa yang akan ketemu dengan orang-orang yang mau buat kamu emosi. Hari ini Tuhan sudah ngomong ya, kalau mereka itu berbuat jahat kepadamu, membuat engkau mau marah, Tuhan bilang begini, sudah itu urusanku, gampang aku untuk melenyapkan dia. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. You see? Kalau engkau tetap menanti-nantikan Tuhan, biar Tuhan yang bertindak, biar Tuhan yang urus itu semuanya, warisanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Dalam New King James dibilang begini, but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Mereka yang hanya menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan bukan cuma begini, menantikan Tuhan berbicara. Enggak, menantikan Tuhan bertindak. Jangan bertindak sendiri. Biarlah Tuhan yang bertindak. Kalau engkau bertindak sendiri, bisa salah. Nah saudara, lihat apa yang dilakukan anak-anak Yakub. Mereka bertindak sendiri, mereka hampir celaka. Jangan melakukan tindakan apapun juga, ya. Tetapi mari serahkan itu kepada Tuhan. Dia tahu kapan waktunya untuk mengurus orang-orang yang coba-coba untuk menyentuh hidupmu, ya. Nah, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. No matter what keadaan hari-hari ini, kalau kita betul-betul hanya menanti-nantikan Tuhan, tidak lepas kontrol, dan kita tidak bertindak dengan didrive oleh emosi kita, maka Tuhan bilang begini, apapun yang terjadi, kamu akan tetap bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 12, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggetakkan giginya terhadap dia. Tapi ayat 13 yang luar biasa, Tuhan menertawakan orang fasik itu. Wow, Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa hari mereka sudah dekat. Saudara, kalau engkau tahu siapa Allah yang menyertai engkau kenal siapa Immanuel itu, sekarang dia kasih kita bekal hari ini. Bahwa hari ini dan hari-hari ke depan
Banyak kita akan jumpai banyak orang-orang yang terlalu emosional, mudah terpancing karena mereka juga stres. Mari kita lihat dengan kacamata Tuhan. Mereka orang yang perlu dikasihani, bukan orang yang engkau harus berbantah dengan dia. Kalau terjadi hal itu, cepat-cepat menghindar. Menghindar bukan berarti kalah, tetapi menghindar itu sebuah kemenangan karena engkau melakukan firman Tuhan. Menghindar pertengkaran, menghindari perdebatan, saudara, bukan berarti engkau orang bodoh dan dia lebih pintar dari saudara. Tapi menghindar itu, Tuhan sudah bilang, itu justru akan seperti sebuah tindakan. Tuhan, dia ngotot seperti itu Tuhan. Udahlah aku menghindar, tolong Tuhan urus. Dia bilang gak lama, Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Tuhan itu sekarang lagi mengadakan percepatan, termasuk urus orang-orang yang begini. Saudara, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, banyak kami di antara kami yang bertindak seperti 4 orang sahabat yang menggotong temannya yang sakit, yang membuka atap dan kemudian menurunkan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ada banyak hindrances, ada banyak penghalang-penghalang, tetapi mereka tidak kehilangan akal, mereka turunkan dari atas. Dan orang-orang mencemooh, tetapi Tuhan justru menghargai iman keempat orang itu, kasih daripada keempat orang itu. Maka engkau dengar Tuhan, kami semua mengangkat tangan bersama-sama dan menurunkan ke hadapan-Mu Tuhan, meletakkan di altar-Mu nama-nama orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan. Oh Tuhan, lihatlah kami ada ratusan Tuhan yang mengangkat bersama-sama berdoa. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, the healing power, kuasa kesembuhan itu mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan kiranya orang ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sungguh percaya, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak berubah dulu kemarin sampai dengan hari ini. Kami tahu hari ini Tuhan, ketika Engkau melihat kami mengangkat tangan, maka nama-nama yang kami sebut sudah kami letakkan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, mungkin orang yang kami bawa di hadapan-Mu itu belum percaya Engkau Tuhan Yesus. Tapi Engkau tidak melihat percaya tidaknya orang itu, tapi Engkau melihat kami yang menopang, kami yang bawa Tuhan. Kami yang percaya kepadamu bahwa hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan. Makanya perhitungkan kiranya Tuhan iman kami semuanya. Dan kami mau berkata karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi saat ini. Sembuhlah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bisnis juga. Sekarang saudara, bisnismu yang lagi sakit, karirmu yang lagi sakit, apapun juga. Mungkin kondisi rumah tanggamu lagi sakit, hubungan suami istri lagi sakit, apapun itu juga. Saya minta mari saudara dengan iman, engkau sebutkan saja. Sebutkan dan Tuhan taruh itu di altar Tuhan. Dan kami akan menopang bersama-sama. Kirashana makorobosanda. Inama karalabasika patakaralabasanda. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Sekarang kami mau turunkan di hadapan-Mu Tuhan. Meletakkan di altar-Mu Tuhan. Engkau lihat Tuhan bisnis yang sakit. Ekonomi mereka yang sakit Tuhan. Hubungan-hubungan dalam rumah tangga yang sedang sakit. Tuhan, perhitungkanlah kiranya di pagi hari ini. Doa-doa kami Tuhan. Jamah setiap bisnis yang sakit. Jamah setiap karir yang sakit. Jamah setiap promosi yang mandek Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, semuanya terjadi pemulihan. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan bersama-sama pagi hari ini. Kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus memulihkan semuanya. Damai sejahtera Kristus turun atas setiap rumah tangga. Damai sejahtera Kristus turun atas setiap bisnis, karir, dan lain sebagainya dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus. Mari kita sekali lagi kita
taruh pengharapan saudara di tahun 2021 ini, di altar Tuhan ini, di luz ini. Dan kita mau berdoa saat ini lagi. Bapa, aku mengangkat tangan sama seperti Elia mengangkat tangan di atas Gunung Karmel. Apa yang kami butuhkan Tuhan adalah api Pentakosta yang ketiga itu. Mari kiranya biarlah langit terbuka. Di luz kami tahu ada surga terbuka. Dan kami sekarang ada di luz. Kami minta Tuhan, kirimkan apimu dari sorga. Kirimkan apimu dari sorga Tuhan ke atas altar ini ya Bapa. Dan biarlah semua yang kami taruh di situ Tuhan berkenan di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan turun ke atas batu-batu yang ditumpukkan di situ, ke atas unity kami pagi hari ini, dengan segala sesuatu yang kami taruh di atasnya. Api Tuhan, api Roh Kudus sekarang turun dalam nama Yesus, turun dalam nama Yesus. Bapak, aku bisa melihat dalam roh bahwa api itu sedang turun saat ini. Oh ya karalabashanda, Anda terima dengan iman, terima api itu, api Roh Kudus yang akan menguduskan engkau, memberikan engkau energi yang baru, memberikan engkau pengharapan. Api Roh Kudus sedang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Turun ke atas hidupmu, turun ke atas hidupmu, turun ke atas rumah tanggamu, ke atas karirmu, ke atas bisnismu, dan apapun yang kau lakukan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau terima. Terima. Dalam nama Yesus, terima. Dan Tuhan, sekarang kami mau berdoa. After the fire, we need the rain, Lord. Setelah api itu kami butuh hujan. Oh Ramakasaka Patakaralabashanda. Oh Tuhan, hujan surgawi turun. Rain of heaven, turun dalam nama Yesus. Turun dalam nama Yesus. Menyuburkan lahan yang kami garap, menumbuhkan semua pengharapan yang kami tabur dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, aku sedang melihat sesuatu sedang keluar dari dalam tanah. Yes, dan aku tahu itu benih yang engkau tabur, itu sedang bertumbuh hari ini. Oh terima kasih Tuhan, pertumbuhannya terjadi percepatan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nantikanlah Tuhan, itu akan berbuah pada saatnya nanti. Percayalah, kalau engkau percaya maka akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Dan Tuhan, sekarang kami mengangkat tangan sekali lagi Tuhan, segala Baal yang telah menipu bangsa Israel itu sehingga berbalik daripada Tuhan. Baal-Baal juga yang bermacam-macam yang seringkali menipu kami sehingga kami berbalik daripada mengandalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tapi sekarang hari ini, di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan Baal-Baal, sesembahan-sesembahan dunia, apa yang kami tadinya utamakan lebih daripada Tuhan, sekarang kami putuskan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami adalah miliknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya kuasa Yesus yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baal, engkau tidak punya hak atas hidup kami. Roh-roh jahat, engkau tidak punya kuasa atas hidup kami. Karena di dalam kami ada penguasa di atas segala penguasa, raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Hai masa depan, hai hari esok, hai hari ini yang ada di depan kami. Kami siap untuk masuk ke dalam-Mu. Dan kami masuk tidak sendiri, kami masuk bersama dengan Immanuel. Kalau Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu ini, dan kami siap untuk memulai hari yang Tuhan sudah karuniakan buat kami hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.